Kalau mau dilepas. Eh, Hai guys, welcome back to Pamonatap's channel. Kenalin, nama aku Elaine. nama aku Clarissa. Dan aku Masyala. Hari ini kita mau lihat nih salah satu produk yang mau kita analisa, yang mau kita lihat, yang mau kita analisis. Kira-kira apa sih kaitan produk ini dengan SDGs? Nah, seperti yang udah ada di layar, kita bakal menganalisis produk dan mineral terhadap SDGs. Nah, sebelum kita mulai, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu SDGs itu apa, SDGs merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals, yang dimana ini tuh salah satu tujuan atau salah satu goals yang dibuat oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai beberapa poin. Di sini ada 17, dari no poverty, zero hunger, sampai partnerships for the goals gitu. Nah, SDGs ini itu disahkan di bulan September 2015. Nah, mereka tuh berharap di 2016 sampai 2030 nanti poin-poin ini, yang 17 poin ini tuh sudah tercapai gitu. Nah, SDGs ini ditemukan di The United Nations Conference on Sustainable Development Goals di Rio de Janeiro di 2012, yang dimana ini tuh mereplace atau menggantikan Millennium Development Goals atau MDGs, yang dimana SDGs ini akan lebih fokus ke sustainable goals-nya seperti itu. Oke, nah kita mau membahas latar belakang dari produk Le Mineral ini. Nah, Le Mineral adalah merek air minum yang berasal dari Indonesia dan diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya, yaitu salah satu anak perusahaan dari Mayora Indah Group. PT Tirta Fresindo ini pertama kali berdiri pada tahun 2015 dengan memproduksi minuman seperti Le Mineral dan juga merek-merek makanan lainnya seperti teh pucuk, kopiko, dan lain-lain. Nah, dan Le Mineral ini juga dikenal dengan produksi mereka lewat airnya yang sangat bersih, dan ini tuh diambil langsung dari air pegunungan yang akan menyebabkan pada jumlah atau ibaratnya isi dalam air Le Mineral tersebut yang sangat sehat. Dan tentunya Le Mineral juga mengutamakan proteksi mereka dalam packagingnya yang akan memastikan dan meyakinkan untuk setiap produk mereka ini dapat bersih tanpa terkotori dengan bakteri apapun itu. Nah, sekarang kita mau lihat nih kaitannya apa. Tapi sebelum itu, disclaimer, video ini kita buat untuk kita, salah satu bentuk tugas kita, yang dimana kita tuh memposisikan diri sebagai manajer. Kita pengen lihat kira-kira solusi ketika kita jadi manajer dari Le Mineral itu seperti apa. Dan disclaimer juga, di sini kita tidak ada unsur menjelek-jelekan satu pihak atau menjatuhkan satu pihak ya. Jadi ini hanya sekedar tugas analisis saja. Oke, jadi apa sih kelebihan atau poin-poin yang berkaitan dengan SDGs ini dari Le Mineral? Oke, untuk yang pertama, Le Mineral ini berkaitan dengan poin SDGs nomor 6, yaitu Clean Water and Sanitation, yang dimana Le Mineral memprovide atau menyediakan air bersih dengan kualitas yang bagus juga. Selain itu, mereka juga mengusahakan packaging yang higienis dan juga aman sampai ke tangan konsumen gitu, yang dimana mereka butuh yang namanya mineral protection system gitu. Nah, dan untuk kelebihan yang kedua, terdapat pada SDGs nomor 3, Good Healthy and Well-being. Dan mineral ini juga nge-provide nih air mineral yang dikonsumsi dengan kualitas tinggi, yang pastinya ini langsung diambil dari air pegunungan yang consisting of healthy minerals, dan ini banyak banget manfaatnya untuk para setiap customer yang membeli setiap produk mereka. Nah, yang pastinya nggak kalah dekat. Dan terakhir, SDG yang nomor 8 yaitu Decent Work and Economic Growth. Nah, PT Tirta Fresco telah memperluas Le Mineral ke berbagai negara meskipun merupakan merek lokal di Indonesia. Ini merupakan salah satu pencapaian besar juga bagi produk-produk Indonesia untuk bisa melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri hingga membawa impact yang sangat besar buat ekonomi negara. Nah, selain strengths atau keuntungan dari Le Mineral dalam mencapai SDG, ada juga beberapa kekurangan yang mungkin belum bisa dicapai oleh Le Mineral dalam mencapai
Sustainability Development Goals. Yang pertama adalah incomplete licensing and excessive water withdrawal atau perizinan yang tidak lengkap dan penarikan air yang berlebihan. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang kecil, tetapi juga menjadi masalah yang tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi di berbagai tempat operasional lem mineral di seluruh Indonesia. Dan berpengaruh pada SDG nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production. Nah, menurut Buletin Kompas Pagi.id, PT Tirta Fresco telah melakukan pengeboran dan juga operasi di daerah Cicalengka, di mana mereka melakukan pengeboran dan juga penarikan air yang berlebihan tanpa adanya resmi atau surat izin resmi untuk melakukan hal tersebut atau operasinya. Sehingga ini juga membawa tidak membawa nama baik lem mineral dan bahkan sudah muncul di berbagai berita. Lanjut untuk weakness dari lem mineral ini adalah penggunaan plastik dari setiap produk yang mereka keluarkan. Sebagai konsumen, kita juga dapat melihat bahwa produk lem mineral ini banyak sekali mengandung yang namanya plastik, yang tentu ini akan sangat mencemari dan merusak ekosistem di sekitar kita, dan pastinya ini juga akan berdampak kepada pemerintahan, karena lewat produk yang mereka keluarkan, lewat plastik-plastik yang tercemar di ekosistem kita, ini akan menjadi masalah baru untuk pemerintahan. Untuk kekurangan yang terakhir, itu mereka melanggar atau istilahnya ya melanggar poin SDGs nomor 13, yaitu climate action, yang dimana kegiatan produksi mereka itu menghasilkan emisi gas karbon, yang dimana emisi gas karbon ini disebabkan oleh mesin yang merilis gas-gas karbon. Selain produksi, juga transportasi mereka juga mengeluarkan emisi gas karbon. Nah, terus kita menawarkan beberapa solusi untuk masalah ini. Nah, untuk solusi yang kita pilih, akan kita gunakan metode SWOT analysis. Untuk emisi gas karbon, kita menawarkan solusi yaitu mengurangi bahan baku dalam produksi. Nah, untuk kekuatannya, ini tuh salah satu produk atau salah satu inovasi yang lem mineral perjuangkan untuk mengurangi material untuk membuat suatu botol. Selain itu, mereka juga bisa meningkatkan produk reputation, yang dimana mereka tuh dikenal dengan produk ramah lingkungan. Tapi ada juga kekurangannya atau weakness-nya. Mereka butuh waktu yang cukup lama untuk menginvent atau membuat inovasi atau membuat formula untuk packaging-nya. Nah, lalu ada juga opportunities-nya. Yang pertama itu dari packaging ini atau dari solusi yang kita tawarkan, orang-orang tuh jadi lebih sadar bahwa minum air putih itu penting. Selain itu, mereka juga jadi lebih aware tentang penggunaan plastik. Dan yang kedua, opportunities yang bisa kita dapetin itu si lem mineral ini marketingnya meningkat karena ya mereka juga dikenal dengan environment friendly. Tapi pastinya ada juga kekurangan dari opportunities itu atau yang kita kenal dengan threats. Yang dimana mau seberusaha apapun kita, kalau misalnya masyarakat yang nggak peduli, ya gimana? Karena ini salah satu hal yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Selain itu, pasti ada kompetitor-kompetitor lain yang istilahnya mengikuti taktik dari lem mineral ini. Nah, solusi kedua yang kita tawarkan untuk masalah perizinan yang tidak lengkap dan juga penarikan air yang berlebihan adalah dengan melengkapi surat perizinan dan juga dengan penarikan air yang bertanggung jawab. Nah, strengths yang kita dapati dari solusi yang kita berikan adalah kemudahan produksi. Dengan izin resmi, produksi lem mineral dapat terus berjalan dengan mudah tanpa ada hambatan apapun dari pemerintah maupun dari masyarakat sekitar. Dan juga yang kedua adalah reputasi produk. Nama lem mineral akan dipulihkan dan seiring masyarakat kembali percaya kepada merek tersebut. Lalu yang kedua adalah weakness yang mungkin dapat terjadi saat kita mengaplikasikan solusi ini, yaitu
produksi yang kurang efisien. Dikarenakan adanya perjanjian ini, hal ini akan membatasi penarikan air lem mineral dan menyebabkan produksi yang tidak efisien. Lalu ada juga pastinya opportunities yang kita dapati dari solusi ini, yaitu peningkatan pemasaran lem mineral, di mana lem mineral akan dikenal sebagai merek yang lebih aman dan menjadi produk yang dipercayai oleh berbagai masyarakat dan juga konsumen. Dan yang keempat yaitu threats atau ancaman yang bisa kita dapati, yaitu community agreement atau perjanjian masyarakat, di mana masyarakat yang tinggal di dekat sumber air tersebut mungkin memiliki peluang untuk menolak perjanjian tersebut dengan lem mineral dan terbatalnya solusi ini juga. Nah, lanjut solusi untuk penggunaan plastik. Solusinya adalah perusahaan kita dapat mengolah sampah produk perusahaan menjadi bahan yang layak pakai atau barang yang dapat kita gunakan. Nah, untuk kelebihannya, untuk kekuatannya, ini terdapat di inovasi, di mana pengolahan sampah produk lem mineral dapat menjadi barang yang dapat kita gunakan seperti pot plastik, lampu hias, gantungan kunci, dan masih banyak lainnya. Dan kekuatan lainnya terdapat di reputasi perusahaan, di mana lem mineral ini akan dikenal sebagai produk yang ramah lingkungan. Tapi walaupun ada kekuatannya, ini juga ada kelemahannya, di mana melalui daur ulang ini itu akan memakan biaya lagi, yang pastinya ini juga akan membuat pengurangan di dalam berputarnya duit perusahaan. Dan yang menjadi opportunities dari solusi ini yaitu ada di keseimbangan ekosistemnya. Nah, company atau perusahaan lem mineral ini bisa berkembang dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada dengan mengubah bahan utamanya ini dan mendaur ulang lagi agar bisa digunakan lebih baik dan menjaga nama perusahaan mereka. Dan yang menjadi ancamannya itu adalah respon dari masyarakat, di mana pastinya akan ada beberapa masyarakat yang tidak menyetujui atas sampah yang didaur ulang, dan ini akan menimbulkan yang namanya masalah baru. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan bisa dipahami dan bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Dan kata-kata terakhir dari kami, mantap! 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 Bye-bye. See you in the next video. Dadah!